Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmu akidah. Takwil-takwil yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam besar Islam. Sebelum kita masuk pada slide yang menginformasikan kepada kita tentang adanya takwil-takwil yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan imam-imam besar Islam, pertama kita mesti tahu dulu apa itu takwil. Saya akan mengutip dari kitab Bayanu Talbisil Jahmiyah, yang mana ini seringkali digunakan oleh mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang berpegang pada makna zahir dan seringkali mengingkari adanya takwil. Di dalam kitab Bayanu Talbisil Jahmiyati, Juz 6, halaman 91, At-ta'wilu huwa sarful lafzi an ma'nahu zahiri ila ma'nan akhar li dalilin. Takwil itu adalah mengubah atau memindah lafaz dari makna zahir kepada makna lain karena suatu dalil atau karena suatu alasan. Kemudian di dalam kitab Tawdihul Maqasid Syarhun Nuniyah, Juz 2, halaman 13, At-ta'wilu huwa sarful lafzi anil ihtimalil rajihi ilal ihtimalil marjuhi li dalilin yaqtarinu bihi. Takwil adalah mengubah atau memindah lafaz dari kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan yang tidak kuat, dari yang rajih kepada marjuh, karena adanya dalil yang menyertainya. Dan definisi dari takwil ini juga bisa kita temukan di berbagai kitab dari berbagai kelompok, bahwa definisi takwil itu memang mengarah kepada makna ini, yaitu tidak mengambil makna zahir karena adanya suatu alasan, sehingga mengambil makna selain makna zahir. Itu kesimpulan dari berbagai definisi terkait takwil. Sebagai contoh misalnya, jika yadullah yang secara makna zahir artinya tangan Allah, kemudian diartikan menjadi kekuasaan Allah, maka sebenarnya itu adalah takwil. Jadi takwil itu adalah makna zahirnya itu tidak digunakan. Justru menggunakan makna lain yang bukan makna zahir karena ada suatu alasan. Semisal karena tidak mungkin makna zahir itu digunakan, dan alasan-alasan yang lain. Sekarang kita masuk pada bukti-bukti adanya takwil yang dilakukan oleh generasi salaf. Sa'id bin Jubair Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu pernah melakukan takwil, dan ini diceritakan oleh Sa'id bin Jubair, yaitu tentang ayat yauma yukshafu an saq, bahwa pada hari ketika betis disingkap, yaitu ayat ke-42 dari surat Al-Qalam. Betis disingkap. Nah, ternyata menurut Ibnu Abbas bukan betis, tetapi an bala'in azim, bencana besar. Jadi teksnya itu sak yang artinya betis, ternyata oleh Ibnu Abbas diartikan bala'in azim, bencana besar. Nah, sesuai definisi tadi, ini adalah takwil. Takwil yang dilakukan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Kemudian Sa'id bin Jubair sendiri juga melakukan takwil, yang mana ini terdapat di dalam kitab Tafsir Sufyan Ats-Tsauri, halaman 71. Firman Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Luasnya itu meliputi langit dan bumi. Nah, menurut Sa'id bin Jubair, kursiyuhu di sana itu maksudnya ilmuhu, ilmu Allah. Jadi kursi Allah oleh Sa'id bin Jubair diartikan ilmu Allah. Nah, ini takwil.
takwil yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair. Kemudian takwil dari Sa'id bin Jubair ini disebutkan juga di dalam kitab Shahihul Bukhari pada juz 6 halaman 31. Wa qala Ibnu Jubair. Ibnu Jubair berkata, kursiyuhu ilmuhu. Kursi Allah maksudnya adalah ilmu Allah. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Mujahid disebutkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 5 halaman 74 terkait ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Maka menurut Mujahid, wajah Allah di sini maksudnya qiblatullah, kiblat Allah. Dari wajah ke kiblat. Ini takwil. Takwil yang dilakukan oleh Mujahid. Kemudian As-Suddi disebutkan di dalam kitab tafsir Yahya bin Salam juz 2 halaman 662. Qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah. Surat Ar-Rum ayat 39. Dan apa yang kalian berikan dari zakat yang kalian maksudkan untuk wajah Allah. Nah, menurut As-Suddi, wajah Allah di sini Allah. Jadi Allah itu sendiri. Dari wajhullah menjadi Allah, ini adalah takwil. Takwil yang dilakukan oleh As-Suddi yang diceritakan di dalam kitab tafsir Yahya bin Salam. Kemudian Imam Bukhari sendiri juga melakukan takwil. Sebagaimana ini tercatat di dalam kitab Shahihul Bukhari juz 4 halaman 1788 pada ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maka menurut Imam Al-Bukhari illa mulkahu, kecuali kerajaan Allah. Dari wajhahu menjadi mulkahu. Ini takwil. Takwil yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Mujahid, Ad-Dhahhak, Ibnu Kaisan disebutkan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juz 2 halaman 428. Wa am Mujahid illahu. Jadi ayat tadi kullu syai'in halikun illa wajhah, illa wajhah menurut Mujahid illahu, kecuali wajahnya maksudnya kecuali dia, kecuali Allah. Nah, ini takwil yang dilakukan oleh Mujahid. Dan menurut Ad-Dhahhak, illa wajhah itu maksudnya illallah. Illallah wal jannah wal nar wal arsh, kecuali Allah, surga, neraka dan arsh. Ini takwil. Dari illa wajhah menjadi illallah wal jannah wal nar wal arsh. Takwil yang dilakukan oleh Ad-Dhahhak. Kemudian Ibnu Kaisan juga melakukan takwil. Illa wajhah maksudnya illa mulkahu. Takwil ini sejalan dengan apa yang tercatat di dalam kitab Shahihul Bukhari. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Az-Zajjaj, Mujahid, dan As-Suddi. Illa wajhah maksudnya illa iyyah. Kecuali wajah Allah maksudnya kecuali Allah. Ini adalah takwil Az-Zajjaj. Kemudian Mujahid dan As-Suddi berpendapat halikun bil maut illa ulama. Binasa dengan kematian kecuali ulama. Fa inna ilmahum baqin. Karena sesungguhnya ilmu mereka adalah kekal. Nah, justru di sini dari illa wajhah menjadi illa ulama. Ya, semua akan binasa dengan kematian kecuali ulama. Nah, kemudian takwil Ibnu Abbas disebutkan di dalam kitab tafsir As-Samarqandi juz 2 halaman 512. Qauluhu azza wa jalla, Allahu nurus samawati wal ard. Firman Allah azza wa jalla, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka menurut Ibnu Abbas,
hadi ahli samawati wa ahli al-ardi. Maksud nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi, maksudnya menurut Ibn Abbas, Allah itu pemberi petunjuk terhadap penduduk langit dan penduduk bumi. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Qatadah dan selain beliau. Artinya banyak yang lain yang melakukan takwil yang ini. Yang dimaksud di sana itu adalah munawwirus samawati wal ard. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Ini disebutkan di dalam kitab Tafsir As-Sam'ani juz 3 halaman 529. Kemudian Tafsir Yahya bin Salam juz 1 halaman 449. Yang dimaksud dengan mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah, maksudnya menurut Yahya bin Salam, mathalu nurihi alladhi a'ta al-mu'mina fi qalbihi kamishkatin. Perumpamaan cahayanya, cahaya Allah yang dia berikan kepada orang mukmin di dalam hatinya seperti lubang yang tidak tembus. Jadi yang dimaksud dengan nurihi, cahayanya, cahaya Allah, menurut Yahya bin Salam adalah cahaya Allah yang Allah berikan ke dalam hati orang mukmin. Ini takwil. Kemudian Ka'ab, Sa'id bin Jubair, Muqatil, dan Ad-Dhahhak. Yang dimaksud nurihi di sana, cahaya Allah, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan cahaya Allah adalah Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau menyinari kita dengan cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Kemudian Imam Ad-Dhahhak mengatakan bahwa adhafa hadhil anwar ila nafsihi tafdilan. Allah menyandarkan cahaya ini kepada dirinya sebagai pengagungan untuk memuliakan Nabi Muhammad. Jadi meskipun disebut nurihi, cahaya Allah, tetapi maksud di sana itu adalah Muhammad. Berarti Muhammad cahaya Allah. Nah, kenapa disandarkan kepada Allah? Untuk memuliakan Nabi Muhammad. Ya, sama seperti Baitullah, Ka'bah itu Baitullah, disebut rumah Allah, disandarkan kepada Allah, Baitullah. Itu untuk pengagungan atau memuliakan. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dari Ikrimah yang disebutkan di dalam kitab Tafsir Ibni Abi Hatim juz 4 halaman 1167. 1167. Bahwa ayat wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata, yadullah yang secara bahasa artinya adalah tangan Allah itu terbelenggu. Menurut Ibnu Abbas, bakhilah. Maksudnya adalah kikir. Jadi ini tidak sedang menceritakan tangan, tetapi menceritakan tentang kikir. Kemudian takwil As-Suddi yang disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, juz 6 halaman 239. Ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya, secara bahasa artinya begitu, kedua tangan Allah itu terbuka, terbentang. Maka menurut As-Suddi makna qaulihi yadahu quwwatahu. Jadi menurut As-Suddi bukan tangan, tetapi kekuatan, dua kekuatan Allah bitsawabi wal iqabi. Dua kekuatan Allah tentang pahala dan siksa. Kemudian takwil Al-Qastolani pada kitab Syarhul Qastolani, Irsyadus Sari li Syarhi Sahihil Bukhari juz 5 halaman 43. Wallahi allazi nafsi biyadihi. Jadi Nabi itu pernah bersabda, sahabat juga sering mengatakan, demi diriku yang ada di tangannya, di tangan Allah.
Nah, ternyata menurut Al-Qastolani, ya, biyadihi itu maksudnya biqudratihi, berada di dalam kekuasaan Allah. Ya. Demi jiwaku yang berada pada tangan Allah, maksudnya pada kekuasaan Allah atau kerajaan Allah. Ini adalah takwil. Ya. Kemudian takwil Qatadah di dalam kitab Al-Ba'tsu wan Nusyur lil Baihaqi halaman 156. Bahwa Ka'ab, jadi ini adalah Ka'ab yang berkata, Inna Allah azza wa jalla khalaqal jannata biyadihi ay biqudratihi. Jadi menurut Ka'ab, sesungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan surga dengan tangannya. Ternyata menurut Ka'ab, biqudratihi, dengan kekuasaannya. Jadi biyadihi ditakwil menjadi biqudratihi. Dengan tangannya diartikan dengan kekuasaannya. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Al-Qushairi juz 3 halaman 226. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang dimaksud biyadihi di sini biqudratihi. Di tangannya maksudnya di kekuasaannya. Kemudian takwil Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak, Qurabi dan Az-Zajjaj yang disebutkan di dalam kitab At-Tafsirul Basir juz 11 halaman 410. Qauluhu ta'ala wasna'il fulka bi'ayunina. Firman Allah Ta'ala yang artinya secara bahasa, buatlah bahtera dengan mata kami. Nah, ternyata menurut Ibnu Abbas, bimar aminna, dengan pandangan kami. Nah, jadi tidak diartikan mata, tetapi diartikan pandangan kami. Menurut Ad-Dhahhak, bimanzarin minna, dengan pengawasan kami. Menurut Ar-Rabi, bukan mata, tetapi bihifdina, dengan penjagaan kami. Dan menurut Az-Zajjaj, bi absarina iyyaka wa hifzina laka, dengan penglihatan kami dan penjagaan kami terhadap dirimu. Semua ini adalah takwil dari mata menjadi penglihatan, pandangan, pengawasan dan penjagaan. Kemudian takwil yang dilakukan oleh As-Suhaili di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Ibad juz 4 halaman 80. Qala As-Suhaili. As-Suhaili berkata, makna yadhakur Rabb ay yurdihi ghayatar ridha. Makna Allah tertawa maksudnya hamba tersebut membuat Allah ridha kepadanya dengan puncak keridhaan. Jadi istilah yadhakur Rabb ini tidak diartikan tertawa yang kita pahami sehari-hari, tetapi diartikan berkaitan dengan keridhaan menurut As-Suhaili. Kemudian Al-Hasan, Tafsir Al-Baghawi juz 8 halaman 422. Wa jaa'a rabbuka, yang secara tekstual artinya Tuhanmu datang. Qala Al-Hasan. Al-Hasan berkata, jaa'a amruhu wa qada'uhu. Perintahnya dan ketetapannya telah datang. Ini takwil. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal sendiri juga melakukan takwil sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 14 halaman 386, yaitu firman Allah wa jaa'a rabbuka, yang secara bahasa artinya Tuhanmu telah datang. Annahu jaa'a thawabuhu. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, jaa'a thawabuhu, pahalanya telah datang. Dan menurut Imam Al-Baihaqi, sanad-sanad ini la ghubaru alaihi, tidak ada debu di atasnya. Artinya sanadnya sangat bagus.
Kemudian takwil yang dilakukan oleh Al-Hasan di dalam kitab Tafsir Ibni Fawraq juz 3 halaman 218. Yang dimaksud ja'a rabbuk, maksudnya waja'a adzabu rabbik. Ya, datang siksa Tuhanmu. Atau ja'a amru rabbik wa qada'u rabbik. Perintah atau urusan Tuhanmu dan ketetapan Tuhanmu telah datang. Kemudian tafsir As-Sam'ani juz 1 halaman 276. Yang dimaksud wajhullah, ya, illa ibtigha'a wajhillah, wajah Allah di sini menurut As-Sam'ani adalah keridhaan Allah. Jadi wajhullah maksudnya adalah keridhaan Allah. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Atha Ibnu Abbas, ya, wajhahu maksudnya thawab Allah, yatlubuna thawab Allah. Ya, maksudnya adalah pahala Allah atau keridhaan Allah. Nah, ini kan takwil. Kemudian Ibnu Abbas dan juga Ad-Dhahhak, nasullaha, ya, firman Allah, mereka melupakan Allah, maksudnya mereka meninggalkan Allah. Dari lupa ke meninggalkan. Ini takwil. Sehingga nasullaha fanasiyahum, yang secara bahasa mereka lupa pada Allah, maka Allah lupa pada mereka. Ternyata menurut Ibnu Abbas artinya adalah mereka meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkan mereka. Dari lupa ke meninggalkan. Ini takwil. Takwil yang dilakukan oleh Imam Ats-Tsauri, yang dimaksud wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, maksudnya ilmuhu, ilmu Allah. Bukan zat Allah yang bersama kalian, tapi ilmu Allah. Jadi meskipun lafadznya itu wahwa, dia, Allah, tetapi menurut Ats-Tsauri ilmunya. Nah, ini kan takwil. Kemudian tafsir As-Sam'ani juz 5 halaman 365. Takwil yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan lainnya, yaitu wa huwa ma'akum, dia Allah bersama kalian, maksudnya ilmunya dan kekuasaannya. Tapi Al-Hasan mengatakan huwa ma'akum bila kaif. Ya, dia bersama kalian tanpa kaifiyah. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Ibnu Fawraq, Tafsir Ibni Fawraq juz 1 halaman 235. Wa makna inna ma'aya rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, maksudnya yansuruni, maksudnya Allah Tuhanku menolongku. Jadi dari teks kebersamaan ternyata maksudnya adalah pertolongan. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Husain bin Fadl dan Al-Akhfash, yang dimaksud dengan biyaminihi, dengan tangan kanannya, maksudnya biqudratihi, dengan kekuasaannya. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Al-Qutabi, biyaminihi ay biqudratihi, dengan tangan kanannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Qatadah disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi juz 6 halaman 415. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, padanya naik ucapan atau perkataan yang bagus. Maksudnya adalah yaqbalullahu al-kalimat thayyib, Allah menerima perkataan atau kalimat yang bagus. Kemudian Abu Bakar Ibnu Al-Arabi di dalam kitab Al-Masalik fi Syarhi Muwatta Malik juz 3 halaman 459. Fayakunu su'udul kalimat thayyibu ila al-makan alladhi amara Allah Ta'ala al-malaika. Yang dimaksud kalimat thayyib itu naik, maksudnya naik pada tempat yang Allah perintahkan kepada malaikat atas hal itu. Jadi bukan naik kepada zat Allah, tetapi naik kepada tempat yang mana malaikat diperintah oleh Allah atas hal itu. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Ibnu Fawraq di dalam kitab Tafsir Ibnu Fawraq juz 2 halaman 236.
ayat inni dhahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku. Menurut Ibnu Fawrad, ila mardati rabbi, menuju keridhaan Tuhanku. Jadi bukan menuju zat Allah, tetapi menuju keridhaan Allah. Yaitu tempat yang mana dia diperintahkan untuk pergi ke tempat itu. Ini perkataan Nabi Ibrahim ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian takwil yang dilakukan oleh As-Sa'labi ya, yang dimaksud dengan ila rabbi dalam ayat tersebut maksudnya wa innama arada ardasyam, maksudnya adalah bumi Syam. Jadi dari ila rabbi menuju maksud ardasyam, bumi atau negeri Syam. Nah, ini takwil. Jadi jangan dikira kemudian menakwil ila rabbi ya, menuju Tuhanku, kemudian ditakwil menjadi bumi Syam, negeri Syam atau bumi Syam, kemudian dianggap meniadakan Allah. Tidak begitu ya. Takwil itu tidak dipahami begitu ya. Karena seringkali orang mengatakan kalau mentakwil berarti meniadakan ya. Berarti ila rabbi ditakwil menjadi bumi Syam berarti meniadakan Tuhan. Tidak begitu ya. Itu kesimpulan yang sempit dalam memahami takwil. Kemudian takwil yang dilakukan oleh Qatadah, dhahibun ila rabbihi bi aqlihi wa qalbihi wa niyyatihi. Jika memang mau diartikan pergi menuju Tuhannya, maksud di sana itu pergi dengan akal, hati dan niatnya. Kemudian takwil yang dilakukan oleh As-Samarkandi, juz 3 halaman 347. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah, maksudnya tubu ilallahi min dzunubikum. Taubatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Jadi bukan diartikan lari beneran, ya. Tetapi taubatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Kemudian Abu Bakar Al-Warraq, yang dimaksud fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah, maksudnya firru min ta'ati syaitan ila ta'ati rahman. Larilah kalian dari mentaati syaitan menuju mentaati Allah Ar-Rahman. Bahkan Sayyidina Utsman juga mentakwil fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah, maksudnya ukhruju ila Makkah, keluarlah kalian menuju Makkah. Nah, menurut As-Sam'ani ila ta'atihi, menuju ketaatannya. Tamat berbarengan dengan akan dikumandangkannya adzan maghrib. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kekeliruan pengucapan atau hal yang lainnya mohon dimaafkan dan mohon koreksinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.